Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi perpespaan duniawi. Video kali ini gua mau sharing ke teman-teman nih mengenai persetangan. Jadi beberapa hari kemarin tuh plus tadi malam ada yang tanya nih masalah setang. Singkat cerita, dia pengen beli setang bagol. Dia ada tuh, pertama ngasih gue setang, bang ini bagus nggak? Terus bang kalau ini gimana? Bagus nggak? Terus ini lagi bagus nggak? Gitu. Sampai beberapa setang lah dia share ke gue. Bagus sih ya, dia pengen dapat setang yang terbaik, begitu. Cuman gue nganggapnya begini, kalau ini satu orang kegelisahan gini nih, pengen pengen dapat pengetahuan tentang setang gitu ya. Berarti teman-teman yang lain juga gue beranggapan akan ada juga yang kayak gitu, pengen tahu nih setang itu kayak gimana sih, ya kan? Cara belinya gimana sih? Cara transaksinya gimana sih, gitu kan? Biar sama-sama enak nih. Karena menurut gue setangnya semua sih nyawa ya, rem juga nyawa gitu, tapi setang ini kan setir ya, handlebar gitu sih kalau di motor tuh. Ini nyawanya kalau menurut gue. Kenapa nyawanya juga? Karena kalau lo ya kan di depan semua harusnya lo belok, depan tembok. Begitu lo belok, motor lo lurus aja, lo nubruk tembok dong, ya gak? Jadi stang ini penting buat mengarahkan kemana lo akan pergi, khususnya pada saat belok, baik ke kiri atau ke kanan. Kalau lurus mungkin dia pas lagi manteng tuh, lagi enak-enaknya gitu. Nah, flashback sedikit kurang lebih itu ya. Jadi itu yang bukannya ini ya, mengilhami yang bikin gue nih, gue pengen bikin konten hari ini. Gue lupa nih seruputnya nih, udah tinggal dikit lagi. Ini take yang ketiga teman-teman, buat informasi aja. Ini jadi udah begitu habis nih jeruk nipisnya, nggak apa, masih ada sedikit karena harus ada bagian yang ini, jadi kayak apa, udah pattern gitu, pakem gitu. Gue seruput dulu ya, masih ada dikit karena ini take yang ketiga. Oke, lanjut. Kenapa teman-teman pada cari setang? Kita mulai dari situ ya. Anyway, gue juga pernah bahas persetangan di video gue sebelumnya. Teman-teman bisa scroll ke bawah tuh. Gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin udah terlalu dalam, jadi ini gue raise up lagi. Karena buktinya masih ada yang nanya kan. Gitu. Jadi gue angkat lagi. Mungkin ada informasi yang kurang atau yang belum gue sampaikan. Oke, kenapa orang beli setang? Biasanya orang membeli setang itu pertama, satu, setangnya patah, lehernya patah ya. Kalau setang patah, kayaknya kemungkinannya 1:10 gitu ya. Itu patah biasanya, lehernya. Yang mana sih leher? Leher itu, jadi ini Vespa teman-teman. Ini ada lehernya. Yang patah bukan leher yang ini, tapi leher yang dalam. Leher dalam ini, itu dia mengikat ke porek. Contoh ini porek. Begini. Tuh. Ya. Itu jadi gitu. Setang ini bahannya bahan aluminium cocoran nih, bahan cocoran gini nih, bahan aluminium cor gini. Jadi sementara poreknya kan besi, porek besi, bautnya besi, masuk ke sini nih, masuk ke sini nih, masuk ke sini nih ya, masuk ke sini, cerot tuh, masuk ke sini kan, pengencangnya nih. Pemasangan setang nggak boleh nggak kenceng, nggak boleh nggak krek gitu, nggak boleh pas, nggak boleh bahasanya apa ya, belibet gue. Dia nggak boleh kendor karena akan ngondoy, ya kan, akan jadi oklek-oklek. Tapi nggak boleh dipaksa terlalu keras, karena kalau keras banget patah itu. Lu bayangin aja cor-coran kehajar sama besi, kalau dia langsung nafsu gitu
itu patah. Jadi harus pakai feeling banget. Kenapa biasanya nggak apa namanya dia karena dia wah ini belum dapat nih dikencengin, karena di sininya nih udah kebanyakan keluar masuk kali, jadi sini kalah nih. Kalau besi sih jarang kalah gitu ya. Jadi karena belum rapet maksa dirapetin, akhirnya leher patah. Nah itu pertama, leher patah. Kedua, dia punyanya entah itu dia beli entah dia punyanya sendiri, tidak, stangnya tidak sesuai dengan tahunnya, dia pengen ganti gitu. Contoh, dia harusnya stangnya stang lohan nih, harusnya stangnya stang jenong ya kan, buat sprint latinnya tahun 73 atau tahun di bawahnya itu. Ternyata dia dapetnya stang asbak, otomatis dia pengen ganti kan karena ketidaksesuaian gitu. Atau karena dia stangnya VBB-nya mungkin stangnya repro, gue dapet stangnya repro lagi, gue pengen cari yang orisinilnya. Itu kayak gitu. Biasanya umumnya seperti itu orang untuk membeli stang. Kalau teman-teman ada yang nambahin lagi alasan beli stang, boleh tulis di kolom komentar. Tuh. Yang tiga sih kayaknya pengen ikutin tren. Ikutin tren. Yang keempat pengen biar harganya mahal. Kenapa begitu? Contoh sekarang yang lagi naik daun, pengen ganti stang bagol. Sprint yang harusnya sprint dia stang asbak, diganti stang bagol. Kalau tujuannya buat buat lo biar gue kalau beli lagi kan PR bang, gue pengen banget bagol, jadi gue ganti aja sprint asbak gue jadi bagol, itu nggak apa-apa. Yang kusut itu pada saat nanti lo ngejual tuh, lo akan bilang nggak ini aslinya stangnya ini bang, terus gue ganti gitu, lo bilang nggak? Apa lo akan bilang iya nih dari dulu gue dapet bagol? Apa begitu? Tujuan lo apa tuh? Ya kan, lo lurusin dah tuh tujuan lo gitu ya, untuk cari keuntungan atau emang buat lo pengen gitu. Tapi itu terserah lo ya. Nah masuk nih, kalau dulu gue nih kegelisahan, kan lo pada nanya karena gelisah pengen tahu apa. Nah ini kegelisahan gue nih, kalau dulu itu kalau orang jual stang itu utuh men, utuh kayak gini nih. Biasanya dulu kalau orang jual stang itu utuh nih begini, itu ada stick kiri kanan, ada bracketnya di sini. Biasanya cuman yang nggak ada itu speedometer, headlamp gitu, sama saklar nggak ada. Biasanya itu yang nggak ada, tapi stick kiri kanan ada. Sekarang mah hampir rata-rata orang jual stang tengahannya doang, begini doang. Mana pertengahannya doang, begini doang. Sticknya dijual terpisah, bahkan nggak cuma sticknya, dalaman jeroannya ini juga dijual terpisah. Sekarang model-modelannya begitu. Nah, masuk ke nggak apa itu ini aneh selingan ya, apa namanya, pembahasan gue pasti bakalan random, bakalan jumping karena gue nggak pakai script, gue kagak ada yang layar gitu, apa sih namanya tuh, terus ada orang yang ngingetin apa ini bahas ini kagak. Gue jadi gabruk apa yang ada di kepala gue, jadi kalau loncat tolong dimaklumin ya. Nah kita masuk ke pembahasan utama, how to nya nih. Kalau kita mau beli stang, apa aja sih bang yang kudu diperhatiin dan kudu ditanyain ke penjualnya gitu. Balik lagi kalau mau beli, geser sedikit kan nih jadinya. Mudah-mudahan teman-teman yang mau beli bisa dapat penjual yang ramah tamah dan informatif gitu. Oke lanjut, kalau kita mau beli stang Vespa, yang harus kita perhatikan pertama kali itu, yang harus tanyain, perhatikan itu adalah lehernya gitu. Leher ini penting banget, karena kalau ini sudah dicor, ya walaupun ada ya pedagang yang menjamin cocoran kuat, gue jamin, nah itu juga perlu. Jadi yang pertama dilihat itu adalah lehernya bagian dalam ya, kelihatan ya, leher bagian dalam ini, kebalik, leher bagian dalam, leher bagian luar. Penjual biasanya dia suka mencantumkan tuh, penjual biasanya jual stang mencantumkan jual stang anu, leher aman, berkode, baru harga gitu. Jadi penjual akan mengutamakan lehernya dulu tuh. Kalau dia leher las-lasan, dia akan sebut leher sudah las-lasan, atau leher aman belum kena api las, kayak begitu teman-teman. Nah saat teman-teman beli, teman-teman make sure
Jadi sumpama di situ nggak ditulisin leher aman, nggak ditulisin gitu ya. Jual stang gini. Abang boleh tanyain tuh, bang lehernya aman apa enggak gitu. Bahkan kalau abang udah masuk transaksi, udah japri gitu ya, abang boleh make sure lagi, karena ini utama banget. Nggak usah khawatir bawel, mau beli lo nggak usah bawel, nggak apa-apa, daripada lo nyampe terus lo kecewa ya kan. Yang penting kan lo udah oke. Leher aman yang bang, aman gini. Yang penting ada kuncian tuh, kalau bisa di WA tertulis leher aman. Jadi transaksi lo tertulis tuh di WA, leher aman, berkode apa segala macam. Udah oke, lo transfer. Atau kalau lo nyamannya di mana nih, lo udah oke segala macam, minta nomor rekening, baru lo make sure lagi. Minta nomor rekening itu berarti lo udah separoh, udah mau transaksi mau jadi tuh. Nah baru lo masukin tuh. Jadi itu caranya aja, caranya lo bagaimana gitu. Kalau lo udah oke bang gitu, nomor rekening, masuk nomor rekening, bang tapi tuh leher aman ya bang, bener ya gitu, nggak apa-apa. Dan penjual yang ini yang santai gitu, dia akan bilang aman bang. Atau kalau dia memang confidence dengan barangnya, gue jamin aman gitu, karena dia tahu barangnya gitu, dia tahu barangnya bener gitu, intinya sih itu. Jadi pastikan. Kenapa gue perlu nih kasih kuncian gitu? Kalau lo nggak meyakinkan semua, apalagi nggak ada tertulis leher mengenai masalah leher apa segala macam, lo beli stang aja, lo sampai barang sampai rumah ternyata lehernya les-lesan atau ada retak apa segala macam, lo mau balikinnya belum tentu gampang, PR lagi gitu ya. Jadi yang pertama pastikan leher. Kalau gua biasanya kalau mengenai nanya masalah leher, tolong fotoin bagian dalam dari atas, ini leher bagian atas sama leher bagian bawah. Gue biasanya minta fotoin itu. Oke, lanjut. Yang kedua, biasanya yang dicek itu kode atau tanda. Biasanya suka ada marking di sini nih, kode angka atau logo cung, atau ada tulisan segala macam di sini nih, ada di sini nih, sama di dalam sini 2A, 2B, 2C gitu. Teman-teman boleh tanya itu kodenya. Sama setelah kode, biasanya bagian dalam teman-teman boleh minta fotonya, ada garis di sini nih, garis cetak namanya. Ada garis cetakan, garis cor-coran ada di dalam. Nah, biasanya juga ada nih beberapa setang yang kayaknya setang 60-an deh. Di bagian lehernya suka ada bulet-buletan gitu. Itu tanda-tanda cetakan juga. Yang enak itu kalau lo beli setang, teman-teman beli setang, ininya udah bersih, nggak kotor, nggak segala macam. Jadi teman-teman bisa ngelihat secara utuh. Kan kadang-kadang ini kan dekil, jadi nggak kelihatan tuh, gitu. Jadi jangan sampai beli barang nyampe terus lo komplain, waduh nggak tahu bang, gue dapetnya begitu, udah kusut aja dari itu, ya. Jadi setelah kode, angka-angka segala macam yang tercantum di dalamnya ini, lo cek juga sekalian, karena masih di bagian dalam ada garis-garis nutnya itu, lo minta foto bagian dalam intinya lah. Gitu. Terus lanjut, yang lo harus cek, yang umumnya orang jarang merhatiin, dan apalagi karena sekarang dijualnya terpisah kayak begini dari sticknya, itu bagian sebelah kiri ini udah goblak belum? Lo make sure, lo yakinkan bang untuk yang stick kiri aman ya bang ya, belum doer ya bang ya. Apa ya, doer, bener nggak doer? Doer, maksudnya ininya nih, ya kan? Karena kalau ininya udah doer, contoh nih, aduh nih jadi puyeng kalau setang kagak ada stick-sticknya begini, gue juga gak tahu. Nah ini dia, kalau ininya masih kayak gini nih, ini masih toleransi tuh, lo tinggal kencengin bagian sininya, jadi udah oke. Dan dia juga nggak boleh padat banget, ini buat oper-oper gigi. Tapi kalau ininya udah goblak banget nih, waduh, lo bisa semutan cuy, karena kan ini kan jalan. Lu pakai jalan nih, terus ininya goblak, kan geter, dari tangan geter nih, ke badan nih, lebay ya, berlebihan ya, namanya geter, lanjut kayak breakdance, ya kan? Tuh, jadi pastikan ininya bang, lu tanya, bang, untuk lubang stick masih aman ya bang ya, gitu. Oke, setelah lubang stick, lanjut, sini nih. Ini kayak gini nih, ini contoh yang udah nggak bagus. Karena ini udah nggak ada nih. Ini atas itu kancingan teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini nih,
Mana ya? Ini masih ada kancingan. Nah, ini dia nih. Biar sama. Ini kan bentuknya begini nih, setengah bak. Jadi contohnya setengah bak juga yang bener. Nah, ini setengah bak yang bener dia masih ada garis ginian nih, Bang. Nih apa Bang lagi? Kayaknya jelasin nggak abang-abangan gue. Nih, masih ada. Ini tuh fungsinya buat cantolan ring. Ya. Dia masih ada ceklekan gitunya. Tuh. Masih ada cantelannya. Baru pindah ke bawah. Bautnya, lubang bautnya. Lubang bautnya masih ori bawaannya, lubangnya apa udah naik baut gitu, udah somplak bautnya. Ini contoh yang masih utuh nih, masih utuh, bautnya masih bener. Karena kalau teman-teman nemuin ada yang di kiri, ada yang ini, ya itu udah karena mungkin bawahnya udah somplak gitu, di baut di kiri kanan nih kayak gini nih, gue juga nggak ngerti maksudnya apa, mungkin biar kencang kali gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, diperhatikan. Buat lubang baut, buat ringnya dicek gitu. Oke, setelah itu teman-teman kudu cek di bagian, jangan sampai luput karena ini akan jadi PR, di bagian sebelah kanan stick yang buat level handle, buat rem nih, buat rem ya. Nih di sininya diperhatiin. Biasanya itu suka somplak. Kalau yang kiri jarang somplak. Kenapa? Nah, ini dia nih. Yang kanan suka somplak karena sebelah kanan suka dipasangin spion tusuk. Spion tusuk itu masuknya ke sini nih, nusuk dalam, cep. Kalau dia nggak dipasang kenceng, ini spion ngondoy ke depan, cop ke depan. Kalau nggak ke depan dia ngondoy ke belakang, cep sini. Akhirnya lo kesel kan, lagi jalan dia ngondoy ke depan, ngondoy ke belakang, gitu. Lo dikit-dikit lagi jalan, lo lurusin dulu spionnya, lo kencengin dah tuh, kencengin, tak patah dah di sini dah. Biasanya patah di bagian belakang sini. PR cuy, lo kudu ngelas. Kudu ngelas. Ini yang udah contoh las-lasan. Nih, tuh lo kudu ngelas. Tuh. Oke. Jadi kalau teman-teman yang masih demen pasang spion tusuk, pemasangannya coba hati-hati. Gue masih ada lagi tuh di VBB gue. Kayaknya gue mesti copotin aja kayaknya. Ini yang pakai spion yang samping atau spion yang lain deh. Karena itu kekurangannya ya. Itu kalau sampai pasang spion tusuk, ini nih biasanya. Nah teman-teman kalau beli stang cek ininya ya. Oke, apalagi yang terakhir kali ya. Yang terakhir setelah, kayaknya ntar kalau ada lagi suka nongol sendiri gitu ya. Setelah teman-teman cek bagian ini nih, teman-teman cek bagian saklar, lubang bautnya ya, lubangnya nih. Karena ini kecil banget, cacing banget, masih lubangnya masih baut kecil apa udah gede gitu. Karena kalau baut gede kan itu kan buat masang ini ya, buat masang saklar. Dia akan nggak ngeganggu di saklarnya. Dia udah dol belum? Kalau dia udah dol, ya mesti ngakal-akalin tuh. Biasanya pakai benang biar bautnya megang gitu. Itu ditanyain aja nggak apa-apa. Pada saat lo beli ditanyain, bang, baut buat naruh saklar masih aman kan? Gitu. Yang orang jarang ya nanya itu ya, lo tanyain. Daripada lu udah beli terus pas lu mau pasang saklar, wah sial, bautnya udah dol. Masih mending sih kalau cuma dol doang. Kalau somplak, jadi teman-teman ini cek ya. Ini kalau masih utuh kayak begini bentuknya. Takutnya kan dapat yang gua ada yang somplak ya. Mudah-mudahan gak ada. Yang punya gua alhamdulillah masih utuh. Karena ada loh yang somplak. Kalau somplak PR. Kayaknya itu sih teman-teman. Teman-teman mungkin kalau ada yang ditanyain silahkan. Beberapa tipe beda ya jalurnya. Kalau ini kayak ini nih, ini asbak biasa, dia dalemannya cuman begitu doang, lurus doang. Kalau ini agak celong untuk Vespa Super Hood, dalemannya celong. Tuh. Jadi kalau teman-teman punya stang asbak, dilihat dalemannya. Kalau dalemannya kayak begini, jangan-jangan itu Super Hood yang atasnya ditutup. Jangan-jangan, kan lumayan rezeki tuh. Tinggal dibor lagi di sini, disesuaikan. Kayaknya itu aja sih teman-teman.
Kalau untuk bagian atas ini kayaknya jarang ya, jarang salah lah, ibarat kata jarang dioprek-oprek biasanya kalau bagian speedo gitu. Ada juga biasanya, nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak yang jual ya. Ada juga biasanya ditekuk sampai bawah. Zaman dulu tuh kalau main racingan ini ditekuk sampai bawah, ada yang kayak begitu gitu. Overall itu aja. Kalau teman-teman mau beli setang yang kudu diperhatiin, kurang lebih kita breakdown lagi. Yang pertama leher, yang kedua kode-kodenya, yang ketiga stick kirinya biar udah goblak, mungkin kanan juga mungkin bisa. Kalau kanan bisa ditanyain juga sekalian, nggak apa-apa. Udah pada goblak belum irinya buat lubang buat masuk stick? Tanyain, bang ada stick sekaliannya nggak? Jadi biar teman-teman siapa tahu kalau teman-teman beli stangnya, ya kan? Siapa tahu dia nyimpen juga sticknya cuma pengen dijual terpisah. Nggak apa-apa, tanyain aja, bang sticknya ada sekalian nggak gitu. Jadi biar satu set, biar bawaannya. Timbang teman-teman nyari lagi di tempat lain, karena unit yang berbeda, ini stick ini terus pasang lagi kan beda kan. Mending kalau memang dia ada, tanyain aja, bang ada sticknya nggak? Kalau ada sticknya gue beli sekalian. Jadi biar sekalian juga, paketannya juga sekalian juga gitu. Setelah stick, teman-teman bisa cek juga tadi baut-bautnya bagian depan buat naruh ring lampunya, ya kan, pengikatnya apakah masih bener atau enggak. Kemudian masuk lagi ke buat yang level handle, lubang batutnya masih oke enggak, apa udah patah, karena kalau udah patah itu kudu dibabet lagi, dilas lagi. Yang terakhir lubang buat saklar. Kayaknya itu aja sih teman-teman, sedikit yang gua informasikan tips atau cara teman-teman kalau mau beli setang. Yang pasti pada saat selesai transaksi, kalau teman-teman cari setang seandainya tidak sesuai, udah tanya nih harganya nggak sesuai, tanya harga, biasanya kan harga suka nggak dicantumkan kan. Teman-teman jangan lupa untuk bilang terima kasih atas informasi yang diberikan. Jadi semua teman-teman nanya, ada yang jual nih semua setang, jebret, terus nggak ada ngasih harga. Teman-teman tanya, bang PM atau harga, terus dikasih harga, teman-teman sempatkan untuk ngucapin terima kasih infonya. Sempetin deh, walau gue juga kadang-kadang lupa. Gue ini sekaligus mengingatkan diri gue sendiri, bang terima kasih atas infonya. Walaupun sebenarnya kalau kita cari siapa yang salah siapa yang ini kan, kadang-kadang penjual lo nggak ucapin terima kasih ya. Lo kalau nggak mau ditanyain, lo cantumin speknya, cantumin harganya secara detail. Jadi orang nggak ada yang japri lo. Jadi orang udah ngeliat tuh dari informasi dagangan yang lo cantumkan, udah ngeliat semua, udah dapet detail informasinya. Jadi tinggal masuk orang DM atau japri, udah masuk ke langsung niatan membeli. Kalau pedagang tidak mencantumkan spek atau dagangannya secara jelas, wajar orang bertanya. Dan pada saat orang bertanya udah dapat infonya, terkadang orang itu langsung bang harga berapa, udah dapat jebret, dia langsung, mungkin dia lupa karena kesibukan, akhirnya dia lupa say thank you atau lupa bilang bang makasih gitu. Karena itu kata-kata itu juga template juga sih ya. Lu nanya harga, lu dikasih harga, bang terima kasih infonya bang ini dulu bang. Ntar giliran lu bilang bang belum dulu ya, bagaimana, lu baper lagi, pedagangnya baper lagi, ya kan. Jadi biar nggak silih jinjing, biar nggak ini, lo sempetin deh say thank you, makasih bang informasinya. Masalah pedagangnya baper lagi, ya udah itu emang pedagangnya aja kecot gitu. Jadi lo tanya yang detail. Setelah lo transaksi udah dapet, seandainya cocok, lo make sure lagi tertulis. Karena kalau ucapan di telepon, lo udah telepon nih, lo dapet nomor teleponnya, lo telepon, bang kondisinya gimana bang, gini, itu kadang kalau kita tidak sesuai, kalau by phone itu tidak ada bukti konkret, itu akan menimbulkan kecot di kemudian hari, karena itu against kata-kata pedagang dan kata-kata lu sebagai pembeli. Akhirnya itu nggak ketemu si pembeli dengan kata-katanya, dengan yang menjual, enggak, gue nggak ngerasa bilang itu kecot. Jadi yang terbaik tertulis. Contohnya gimana bang? Contohnya lu udah tahu kan tersitu tertulis kan leher utuh, itu sebenarnya udah kuat gitu, tapi lu buat make sure, nggak apa-apa lu tanya lagi, bang sorry tapi leher aman ya bang, lu gitu kan. Dia bilang kan leher aman, gak ada laser, tapi nggak apa-apa lu make sure lagi, bang leher tapi aman, oke ya bang, nggak apa-apa. Kalau dia penjualnya juga yakin sama barang dagangan, dia akan tinggal bilang oke bang, atau kalau dia lebih yakin lagi dia akan bilang oke gue jamin. Dia akan menenangkan, mententramkan calon pembelinya, meyakinkan gitu. Mudah-mudahan nih teman-teman bisa ketemu nih pedagang yang
cihuy gitu, pedagang yang asik, jadi lo transaksinya juga enak gitu. Jadi nggak semua pedagang juga malas untuk ngeladenin. Buat teman-teman pedagang juga yang beli barang kalian itu kadang-kadang orang yang kurang paham, dan perlu dipahami jualan online itu kan jauh, namanya juga online, bukan papasan gitu kan, bukan ketemu, bukan COD gitu. Lo bisa ngejelasin segala macam, bisa lihat barang, dan lo mesti ngejelasin barang yang lo beli. Jadikanlah pembeli-pembeli ini nih, pembeli-pembeli kita ini pembeli barang kita di esok hari. Gimana caranya biar dia bisa beli lagi nih, repeat order walaupun bukan barang yang sama, ya dengan pelayanan yang kita berikan gitu. Nomor satu ya, kalau kita udah ramah, orang pasti akan gue nyaman ke lo, walaupun mungkin barang lo sedikit lebih mahal atau mahal sekalipun, kalau dia enak nih, enjoy, gue enak, gue nyaman, gue beli sama lo gitu. Walaupun di luar lebih mahal bagaimana, dia pasti akan ke lo gitu. Tapi sekali lagi gue nggak menggurui, gue nggak bermaksud lebih tahu nih dari teman-teman. Kalau teman-teman punya style dagang yang ya gue mau begitu, lo mau beli kayak enggak ya syukur ya, itu whatever ya, itu terserah. Gue juga sama dagang kayak begitu, kadang-kadang menemukan titik jenuh di mana nih udah nanya-nanya gitu. Cuman ya itu dia, kita pengen sampai mana nih jualan kita, pengen terus apa pengen gimana, apa pengen putus sekali aja itu, customer kita pengen putus ya udah sekali ya whatever, nggak apa-apa, terserah. Balik lagi ke hati-hati membeli spare part Vespa, teliti lagi, nggak ada salahnya karena yang kita beli ini harganya cukup lumayan, dicari di pasaran juga susah, nggak mesti ketemu gitu barang yang sesuai khususnya ya yang kita inginkan. Kalau teman-teman berbeda pendapat dengan konten gua kali ini, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, karena sejatinya gue juga masih belajar, gue masih perlu insight atau pendapat, pandangan dari teman-teman semua yang lebih senior, yang lebih suhu dari gue. Gue nggak bermaksud so tau, gue cuma ngasih tauin sedikit aja informasi yang gue tahu, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu. Gue Eman Vigano. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dah di subscribe. Tombol loncengnya jangan kaja lupa, dijegugin aja. Gue Eman Vigano, Rasti Garasi. Habis ya, gue mau seruput lagi udah habis. Sampai jumpa lagi. Ciao.